Halo semuanya, di sini kami akan membuat database pada PHP MyAdmin. Di sini kita sudah masuk pada bagian dalamnya SAMP. Langsung saja kita klik pada bagian Apache dan MySQL, kemudian klik admin untuk masuk pada PHP MyAdmin. Di sini kita klik pada bagian baru untuk membuat database baru. Pada nama database-nya kita berikan kos-kosan, kemudian klik buat. Setelah itu pada nama tabel kita klik pemilik kos, kemudian klik buat. Nah, setelah itu pada bagian atribut kita isi dengan ID pemilik. Yang kedua kita isi dengan nama pemilik. Yang ketiga kita isi dengan alamat kos. Dan yang terakhir kita isi dengan uang sewa. Nah, pada bagian tipe ID pemilik kita beri integer, nama pemilik kita beri varchar, alamat kos kita beri varchar juga, dan pada uang sewa kita berikan desimal. Pada panjang nilai kita buat ID pemilik 11, nama pemilik 30, alamat kos 50, dan uang sewa 10. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan di sini kita tentukan ID pemilik sebagai primary key, klik kirim dan buat tabel. Setelah itu klik pada bagian baru untuk membuat tabel baru lagi. Pada nama tabel kita isi kamar kos. Pada bagian atribut kita isi ID kamar. Pada bagian yang kedua model kamar. Pada bagian ketiga kita isi fasilitas kamar, dan yang keempat, yang terakhir kita isi dengan cara pembayaran. Pada tipe data ID kamar kita isi dengan integer, model kamar kita isi dengan varchar, fasilitas kamar varchar juga, dan yang terakhir cara pembayaran kita isi dengan varchar. Panjang nilai pada bagian ID kamar 11, model kamar 30, fasilitas kamar 50, dan cara pembayaran 30. Kemudian di sini ID kamar kita tentukan sebagai primary key-nya, klik kirim dan buat tabel simpan yaitu. Nah, setelah jadi kita buat lagi tabel baru dengan nama tabel menyewa, dan pada bagian atribut kita isi ID bagian pertama, yang kedua nama pemilik, yang ketiga model kamar, dan yang terakhir kita isi dengan
nama penyewa. Pada bagian tipe data, bagian ID kita isi integer, nama pemilik kita isi varchar. Pada bagian model kamar kita isi varchar. Dan yang terakhir kita isi dengan varchar juga. Pada panjang nilai kita isi pada bagian ID 11, pada bagian nama pemilik kita isi 30, model kamar 30, dan yang terakhir kita isi 30 sesuai pada kebutuhan masing-masing. Kita tentukan ID sebagai primary key-nya, klik kirim dan simpan untuk membuat tabel. Kemudian di sini kita klik hal yang sama, baru pada nama tabel kita isi dengan penyewa cost. Nah, pada bagian ini kita isi nama penyewa. Yang kedua kita isi KTP. Yang ketiga kita isi peraturan cost. Dan tipe data yang kita pilih pada nama penyewa varchar. KTP kita pilih integer, dan pada peraturan cost kita isi varchar. Pada panjang nilai kita isi dengan sesuka hati ya. Kalau saya 30, 20 dan 50. Kemudian kita tentukan KTP sebagai primary key-nya, klik kirim dan klik simpan untuk membuat tabel. Nah, setelah itu kita klik pada bagian struktur. Klik desain untuk melihat desain yang sudah kita buat sedari tadi. Nah, setelah itu kita klik lagi pada bagian struktur, desain, untuk melihat desain yang sudah kita buat. Klik pada create. Untuk menghubungkan keduanya, klik pada primary key dari masing-masing tabel. Klik lagi create relation, kemudian kita hubungkan. Nah, dan yang terakhir apps, dan ini dia tampilannya teman-teman. Nah, sekian dulu ya teman-teman tutorial dari kami. Bila ada kekurangan mohon maaf.